Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Cenatan ya. Ini saya akan membahas Vivan ini ya. Vivan yang mini size ya, sangat mini sekali, kecil sekali, tapi dayanya 100 watt. Hanya saja memang ini satu port ya, satu port USB-C saja dan dia sangat-sangat kecil sekali. Ya, jadi kita kalau punya laptop kita ngecas pakai ini, wah kita keliling nongkrong atau mana, wah enak sekali ya, chargernya kecil segini. Nah, di sini juga saya akan mencoba ini Poco ya, Poco. Terus ini ada power bank Anker. Saya akan nanti ngetes untuk suhu daripada panasnya Vivan ini ketika ngecas power bank ini ya. Power bank ini terima 100 watt. Ini saat ini masih 2% nih ya. 2%. Jadi pas habis ya enak jadi nyobanya. Nanti saya akan coba tes ini suhunya seberapa. Bentar. Ya. Nah, kita akan nanti akan coba tes ya. Seperti biasa. Kita akan tes suhunya seberapa ini. Ini kalau seperti ini nih 30 ya. 30 ya. Kalau enggak ngecas gitu loh, maksudnya 29 30 ya, seperti itu ya. Nah, ini saya akan coba tes nanti sekitar 1 jam pengecasan, pengisian lah sampai full. Kalau enggak ya, kalau enggak sampai full itu suhunya berapa. Di satu sisi sebelumnya saya akan mencoba ke Poco dulu. Ada informasi sekalian menjawab pertanyaan teman-teman itu ya. Ada yang menanyakan ketika menggunakan kabel sakti pengecasan ke Poco ini dia akan mati katanya 5 menit. Nah, ini sekalian kita coba kita tempelin dulu. Kita ngecas ya. Ini kita tunggu aja sekalian ya. 5 menit apa-apa. Ini tancap aja ya. Ini. Sekalian saya kasih sedikit masukan. Nah, ini mulai ngecas ini. Bentar. Ini chargernya kabelnya yang ini nggak mau. Sepertinya. Bentar. Kabel saktinya kita ganti ya. Kita ganti kabel saktinya. Jadi kabel sakti itu memang harus belum tentu cocok ke situ semua ya. Ini saya ganti I2C ya. Informasinya I2C kok. Ini saya tancapin. Yang jadi pertanyaan gitu loh, maksudnya I2C katanya 5 menit mati. Nah, ini benar ya, 5 masuk ya. Tuh. Masuk ya, koma desimalnya muncul dan dia masuk sampai ini 20, kelihatan ya. 23 terus naik ya. Nah, tapi sebelumnya ini sambil kita nunggu ya, menitnya ke berapa menit? 13.23 ya. 13.23 nanti 13.28 ya. 13.28 saya akan coba cek. Jadi gini, ini katanya ketika untuk ngecas pakai kabel biasa, ya memang ke mana ke Poco ini masuknya sekitar 12-15 watt ya. Tidak bisa seperti ini. Ini sampai 27, 28, 29 enggak bisa. Gitu loh. Karena memang tidak ada protokol miturbonya gitu loh. Jadi tidak bisa. Itu memang fix. Tidak bisa. Walaupun memang ada beberapa charger yang istilahnya penyesuaian bisa, tapi kalau ini tidak bisa. Jadi murni harus menggunakan kabel sakti seperti ini. Nah, ini sedang berjalan seperti ini. Jadi kalau untuk walaupun kabel yang disebutkan itu Baseus, kalau nggak salah Baseus, terus habis itu jadi 2 kasus katanya. Pakai Baseus masuknya cuma 15 watt, dia nyebutnya 15 watt. Terus kalau kabel sakti katanya 5 menit mati. Matinya tuh gimana saya juga bingung ya. Ini sambil kita berjalan kita tunggu apakah mati atau enggak gitu ya. Nah, setelah itu
Nah, setelah itu, setelah kita coba seperti ini 31, kita akan coba ngecas power bank ini. Ngecas power bank ini nggak usah pakai kabel sakti, kita langsung pengecasan pakai kabelnya bawaannya anchornya ini ya. Jadi kita akan coba sampai full. Dengan ini suhu daripada charger ini panas atau tidak? Ya saya rasa pasti ada panasnya, pastilah. Karena kenapa? Nggak usah yang kecil seperti ini pun, ketika kita menggunakan daya yang besar pengecasan itu automatically lah, ya itu sudah otomatis gitu loh. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Karena kenapa? Ya itu tadi, karena memang itu yang dinamakan pengecasan. Kalau adem ya itu nggak ngecas namanya. Jadi kadang-kadang ya banyak ya teman-teman meminta supaya kalau dapat charger itu maunya kecil, wattnya gede, tapi nggak panas. Wah, nggak bisa ya. Jangankan merek ini, merek-merek yang lain pun juga seperti itu ya. Sama, pasti ada suhu di mana akan panas, itu pasti. Cuman yang menjadi poinnya, charger ini sudah ada proteksinya, overheat itu proteksinya sudah ada gitu loh. Ya, jadi lebih aman gitu loh untuk overheatnya gitu. Gitu ceritanya. Nah ini saya sudah berjalan di 3 menit ya, baru berjalan 3 menit, jalan 4 menit. Nah, kurang 1 menit ya, kita kurang 1 menit ini. Berarti kurang 1 menit, kita tunggu sebentar. Katanya 5 menit itu mati. Nah ini kita tunggu, apakah benar 5 menit mati gitu ya. Sembari kita kita tunggu sejenak. Dan saya senangnya ya, saya coba ini sudah beberapa kali ngecas, tapi masih ngecas ke handphone ya. Ini suhunya memang benar-benar tidak panas sih. Ya, benar-benar bagus. Kalau saya ngecas untuk ke iPhone saya, dan itu sampai 90% ya, 90% itu saya pegang itu ya, suhunya masih enak gitu loh. Suhunya masih enak, jadi tidak yang panas gitu lah, istilahnya seperti itu. Tapi itu untuk watt yang kecil, masih watt yang kecil. Sementara kalau ini saya akan coba di watt yang gede. Nah ini udah 5 menit ini. Tadi 13.23 ya, kita lihat ini 13.23. Sebentar, nah ini 13.28 ya kan, 13.28, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Coba kita tambahin bonus ya. Habis itu langsung kita hajar ke mana, ada nyamuk, kita hajar ke power bank ini ya. Bagaimana reaksi daripada charger ini, seperti apa ya kan. Kalau saya lihat ini pengecasan ke mana, ke poco ini 33 watt ya, poconya 33 watt, aman-aman aja ya, tidak ada masalah ya. Yang katanya mati itu mati gimana, saya juga bingung ya. Jadi kenapa saya buat videonya, saya praktekin langsung gitu loh. Apakah benar mati? Saya juga bingung. Nah ini dia, nyamuknya dapat. Apakah benar mati? Ternyata tidak, nggak ada mati sama sekali. Ini sudah berapa persen nih? Sudah 45%. Mantap. Tadi kita ngecas berapa persen ya? Kita perhitungkan coba. Nggak ada mati sama sekali. Ya memang tadi kalau kita pakai kabel on-prem itu nggak bisa, ya itu wajar ya, karena beberapa kabel itu memang kabel sakti itu ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang pakai charger A cocok, charger B nggak cocok. Tapi kabel sakti yang satunya charger A cocok, kabel B nggak cocok, seperti itu. Makanya saya
ada beberapa kabel sakti ya, jadinya bisa saya coba semua, saya cocokkan semua gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya perangkatnya apa, chargernya apa, cocoknya yang mana kabel saktinya, nah seperti itu loh. Itu bisa ditanyakan ke saya, Kak. Kalau saya pas bisa mencobanya sekalian ya. Ini sudah sampai 13.30 ini. Nah ini 13.30 tidak ada mati sama sekali ya. Jadi kesimpulannya nggak ada kematian lah. Saya akan sekarang coba ke sini ya. Ini nggak ada kematian sama sekali. Jadi saya akan coba langsung ngecas power bank ini ya. Yang isinya sebentar ini 2% ya. Nah ini 2% ya. Kita akan coba pengecasannya menggunakan kabel yang terdapat di power bank ini ya. Kita coba ngecas. Bentar. Nah ini udah berjalan. Dia kalau ini nggak perlu pakai itu lagi ya, karena kita sudah bisa melihat di sini masuknya berapa persen ya, berapa watt ya. Nanti Bang Benny nanti komen ini ya. Ini masih 2% loh ya. Wattnya ini berjalan. Bentar, ini kita naikkan ya, ini kita naikkan nih. Itu wattnya yang kecil di atas ya. Dia masuk 78 80 lah ya, karena memang ini pengecasannya di 90-100 watt lah, maksimal 100 watt, tapi ini masuknya 81 masih naik ya, terus seperti ini. Tuh. Ini ada timernya juga. Jadi kita bisa lihat waktunya berapa lama pengecasannya, sepertinya seperti itu. Ini kita lihat dulu, bentar. Nah, cetik-cetiknya mana ini? Nah, ini suhunya. Baterai health-nya 100%. Nah, ini kita tunggu. Ini berjalan di 83 watt ya. Itu 83 watt. Ya. Nah, ini sengaja saya seperti ini. Supaya kenapa? Nggak kelihatan. Bentar. Gini ya, udah kelihatan ya. Nah, ini berjalan. Bentar, saya lihat dulu. Oke. Ya. Ini kita tunggu sebentar. Ini suhu sekarang di 33 ya. Ya, 33, 34 naik ya. Nah, sekarang kita tunggu. Kita tunggu sampai mencapai, kita tesnya di 50%. Ya, kita lihat waktu nanti aja ya. Kita lihat ngecasnya ini berapa. Kita tunggu. Sekarang di 13.34 ya. 13.34. Waktunya 13.34 ini seperti ini. Jadi ini sekitar 20 menit ya. 20 menit ya udah masuknya 37%. Dan ini daya yang masuk, ini saya tunjukkan dulu ya. Daya yang masuk wattnya ini 92-93 ini. Ya, kelihatan ya, itu 92-93 wattnya ya. Yang atas sendiri tulisan kecil itu loh. Ya. Jadi supaya terang benderang, dan kita cek dulu suhunya sekalian. Wah, 51 ini kelihatan. Nah, 50 ya. Malah 56 ini. Bentar. Ya, antara segitulah ya. Ini saya kelilingin gini. Ya. Jadi lumayan panas. Kalau saya pegang ya lumayan panas. Ya, itu wajar gitu loh. Jadi kalau seperti ini panas, suhunya panas itu kita nggak usah resah dan gelisah gitu ya. Karena seperti ini, charger ini itu profesor insinyurnya yang pembuatnya itu sudah pintar-pintar. Jadi jangan beranggapan kita lebih pintar gitu, jangan. Mereka sudah sudah menganalisa semuanya. Ketika mengecas dengan daya yang besar, dia keluarkan daya besar sampai 100 watt. Nah, ini udah turun ini. Sekarang, nah,
Jadi ini 51 watt ini, 51 watt. Jadi dia menurunkan ini, dia daya maksimal. Nah, ini jadi saya jadi tahu nih ya. Ini setelah dia 50, ini tadi 52, ini saya rasa dia akan turun. Karena kenapa? Ini baru saya lihat ini. Nih. Dia di sini menjadi 51 watt ini. Nah, gitu loh ya. Jadi makanya sebelum tadi kan saya sudah bilang di sana profesornya, pembuatnya, profesor penganalisanya, insinyurnya segala macam, sarjana tekniknya itu sudah pintar-pintar. Jadi sudah diperhitungkan gitu loh. Kalau ngecas butuh 100 watt itu seperti apa, nanti durasinya itu akan berjalan 20 menit atau 30 menit, atau pengisiannya sudah mencapai 39% seperti ini, wattnya ini akan turun menjadi 51 watt. Ini nanti juga akan turun lagi. Itulah siklusnya. Jadi jangan kalau udah 100 watt harus di sini lihat 100 watt terus sugesti ngelihatnya seneng gitu loh, kayaknya tulisannya 100 watt. Nah, yang seperti itu biasanya nantinya power bank atau chargernya jeblok gitu loh. Ya, jadi ini sudah dipikirkan gitu loh. Sama di sana itu sudah dipikirkan. Kalau nanti ngecas itu akan terjadi seperti ini, nanti akan turun seperti ini, suhunya nanti akan diturunkan lagi. Itu sudah diperhitungkan, bro. Ya, kita tunggu sampai penuh ya. Jadi jangan resah dan gelisah, oke? Jadi ini udah sejam ya. Sejam tadi 13.34, sekarang ini 14.34 ya. 14.35. Sudah masuk 76%. Dan wattnya masih di 51 watt ya. Kita cek sekarang suhu daripada apa namanya ini, chargernya ini ya. Oh, malah 49. Tuh. 34, 47, 48. Nah, berarti penurunan kan? Tapi yang jadi saya suka karena ini pengecasan 1 jam ini, 1 jam loh ya, sudah mencapai 76%. Berarti sekitar 25% lagi itu akan full. Mungkin sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam ini full. Ini 165 watt, 25.000 mAh ya, kayak nggak salah ya. Berapa nanti kita cek coba ya, berapa nih mAh-nya. Saya lupa ya, benar 25.000 mAh ya, 25.000 mAh. Pengecasannya 1 jam sudah 77%. Coba bayangin aja. Dan di sini suhunya 48. Tadi maksimal di saat ini 91 watt. Ini kita lihat, ini 51 ya. 51 watt. 91 watt itu tadi suhunya itu mencapai 51 derajat ya. 51 derajat lebih lah. Saya rasa menurut hitung-hitungan ya nggak terlalu panas-panas banget ya, biasa ya. Dan bisa dikatakan nggak panas ya, karena kenapa? Karena ini ngecas dengan dengan daya 100 watt, chargernya 100 watt, ukurannya kecil, ngecas sudah selama 1 jam, dan di saat titik dimana titik tertingginya itu suhunya itu hanya mencapai 51 derajat. Saya rasa masih cakep ya charger ini ya. Charger ini masih cakep, tidak yang dalam kategori panas sekali, enggak ya, panas sekali enggak. Masih mantap. Ini siklusnya masih 51 watt ya, 51 watt. Nanti kemungkinan di 90% ini ya mungkin bisa turun lagi ya. Jadi ini tidak terlalu panas, jadi menurun gitu. Itulah yang dinamakan siklus pengecasan ya. Jadi ada titik di mana titik maksimal panasnya,
Habis itu menurun. Ini akan menurun seiring daya yang masuk, persentase yang masuk itu akan menurun. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi banyak teman-teman yang mengkhawatirkan, wah ini charger sekecil ini pasti pengecasan panas. Saya ngecas handphone itu, kalau saya ngecas handphone itu benar-benar nggak ada terasa panasnya. Kalau ini ngecas seperti ini karena memang ini dayanya besar ya, membutuhkan daya besar, itu wajar. Kita cek nanti sampai ini 79%. Wow, pengecasannya mantap ya, jalan terus ya. 79%, kita tunggu sampai 100%. Tapi suhunya udah turun ya. Ini coba. Iya, 48 ya. Jadi dia titik tertingginya di 51 ya, kalau tidak salah ya, 51 derajat. Jadi ini pasti sudah menurun lagi. Nanti kalau di titik ini turun, 51 watt ini turun, nanti saya akan update lagi ya. Ini udah 99, sekian persen udah mau full. Tidak mencapai 2 jam ya. Charger power bank 25.000 mAh full. Dan ini masih menarik daya 23 watt, di sini 21 watt. Nih, kita tunjukin. Tuh. Ya kan? Sekarang kita cek ya. Kita cek untuk suhunya pasti ya turun lah ini. Nah, 40. Tuh. 42. 43. Ya, jadi berkisar di situ. Di 40, 41, 42, 43. Dan ini sudah mencapai 100% nih. 100% tinggal nunggu beberapa detik nih. Ya, tuh. Jadi kesimpulannya ya charger ini nggak panas kalau saya bilang. Karena dia mengeluarkan daya hampir 100 watt dan ngecas hampir 2 jam seperti ini aja. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Ya, pengecasannya juga bagus. Jadi komposisi dia dikecilkan seperti ini, ya seperti saya bilang tadi ya. Di sana ahlinya, profesornya, insinyurnya itu sudah menghitung semua, mengkalkulasi gitu loh. Jadi kita ini sebagai penikmat, nah sebagai penikmat ya kita harus menerima gitu loh. Nggak usah kebingungan, karena kita ada harga yang harus dibayar, ya kita menikmati yang seperti ini gitu loh. Iya kan? Nah itu sebentar lagi mencapai 100% ya, 9979 tuh ya kan. Jadi tidak usah kebingungan bahwa charger ini sekecil itu panasnya seperti apa. Nah, ini sudah saya track ya, sudah saya track untuk pengecasan 100 watt, 90 watt sekian lah, dan titik maksimalnya dayanya itu di 51 derajat ya, 51 derajat. Nih kita tunggu sebentar. 90 udah masuk situasi full. Nah, nanti ada yang bertanya juga, ini apakah colokannya itu nempel magnet atau enggak. Nanti saya coba ya. Ini saya coba sekalian. Setelah kita cabut, kita tunggu fullnya ini dulu sebentar. Nah, ini udah selesai, tidak selesai kumpulkan ini. Nah, 100%. Nih, ya, saya dekatkan lagi ya. Jadi sudah fix ya. Ini 100% ya. Nah, tuh warnanya sudah biru. Ya. Kita cabut aja. Oke. Jadi kesimpulannya tidak ada masalah untuk pengecasan, lama pun tidak ada masalah ya. Kecuali ngecasnya mungkin ngecas untuk laptop terus habis itu didiamin sambil kita mainan berjam-jam lah, itu saya tidak menyarankan ya untuk charger seperti ini. Karena charger laptop itu berbeda dengan charger
handphone ya, atau ini bisa untuk laptop tapi untuk mengisi ya, untuk mengisi ketika full ya dicabut gitu loh, bukan untuk dibuat mainan gitu loh, istilahnya seperti itu. Ketika sudah full karena kita masih sibuk kerja atau mainan game, didiamkan terus supaya jangan melorot presentasinya, nggak bisa. Charger seperti ini, charger Anker maupun charger apa pokoknya itu tidak bisa. Ini nempel atau tidak, ini nggak nempel ya, tidak nempel ya. Yang nempel itu seperti ini nih, ini abal-abal, ini nempel nih. Nah, ini nempel ya. Nah, itu ya. Charger abal-abal itu pasti nempel. Ya. Kalau ini enggak. Clear ya? Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai pengetesan Vivan 100 watt yang super mini ini ke Anker 25.000 mAh 165 watt, pengecasan dari awal hingga full, suhunya maksimalnya itu di titik 51 derajat Celcius. Nanti link untuk Vivan sama Ankernya saya taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.